Bab 155. Halo, aku adalah Kaisar Dewa Louis. Cela Wang menggandeng lengan Louis Lu dan datang ke tempat sesuai janji, kedai kopi kelas atas. Louis Lu pernah datang ke kedai kopi ini sekali. Kedai kopi yang ia kunjungi ketika melakukan kencan buta dengan master seni internasional Yesi Liu terakhir kali. Tempat ini entah warna dekor kedai kopi atau musik, sangat cocok untuk pasangan yang ingin berkencan. Ini semakin membuktikan pria bernama Enrico Qi tidak memiliki niat baik. Saat memasuki kedai kopi, Louis Lu langsung terdiam. Hanya melihat seorang wanita cantik dengan lekuk tubuh seksi duduk di dekat pintu, mengenakan topi matahari berwarna putih. Ketika melihat dua orang masuk, bahkan sengaja sedikit menurunkan topinya. "Kak Sali, aku sudah tahu adalah kamu. Untuk apa masih menghalangi wajahmu? Omong-omong, cara kamu secepat kilat datang ke tempat tujuan cukup baik. Lebih cepat tiba di medan perang daripada kita." Cela Wang tentu juga melihat Sali Liu, namun tidak menunggu ia bertanya apa yang terjadi. Seorang pemuda di dalam bangkit dari tempat duduk dan melambaikan tangan padanya. "Cela, di sini." Ia adalah Enrico Qi. Louis Lu melihat ke arahnya. Tinggi dan tampan, termasuk tipe orang yang ceria. Anak laki-laki seperti ini pasti adalah primadona di sekolah. Tidak pernah kekurangan wanita di sekitarnya. Pantas saja ia bisa mengganggu masa-masa muda Kak Cela. Louis Lu tiba-tiba teringat sebuah kalimat, mengatakan para gadis di perguruan tinggi adalah yang paling polos. Mereka tidak pernah melihat seberapa kaya dirimu, atau seberapa kaya keluargamu. Mereka hanya peduli dengan tinggi badan dan penampilanmu. Cinta yang begitu murni dan sederhana. Enrico Qi adalah tipe pria yang berhak memilih pasangan terlebih dahulu. Pandangan Louis Lu buru-buru menyapu ke arah Enrico Qi sekilas, lalu mengalihkan pandangan dengan cepat. Sebab ia melihat seorang pria parubaya duduk di kursi seberang Enrico Qi. Punggung belakangnya terlihat lebar dan kuat. Bahkan garis ototnya tercetak jelas di bajunya. Ia adalah ahli dalam seni bela diri. Setelah Enrico Qi melambaikan tangannya, ia menunduk menatap ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya ini sadar diri dan bangkit dari tempat duduk, berjalan menuju ke arah pintu kedai kopi. Saat melewati Louis Lu merasakan kekuatan dalam tubuhnya tengah bergejolak. Pebela diri. Identitas Enrico Qi ini tidak mudah. Ternyata mampu membiarkan seorang pebela diri menjadi pengawalnya. Louis Lu diam-diam mengawasinya. Dua orang datang ke tempat duduk yang sesuai. Enrico Qi tersenyum sambil berujar, "Cela, duduk." "Siapa ia?" Ia dengan cepat menanyakan identitas Louis Lu. Cela Wang menyandarkan kepalanya di bahu Louis Lu, tersenyum manis dan berujar, "Ia adalah kekasihku." "Kekasih?" Begitu kata kekasih keluar dari mulut Cela Wang, tatapan tidak sahabat Enrico Qi langsung menatap ke arah Louis Lu. Namun ia menyembunyikannya dengan cepat dan berujar, "Cela, mengapa aku mendengar Vivi Liu mengatakan kamu tidak ada kekasih?" Vivi Liu adalah sahabat Cela Wang yang berbaur baik dengannya ketika masih kuliah, dan tetap berhubungan dengannya setelah lulus. Cela Wang akhirnya tahu bagaimana Enrico Qi mendapatkan informasi kontaknya. "Kita baru saja menjalin hubungan kekasih baru-baru ini," ujar Cela Wang. "Benarkah?" Enrico Qi memicingkan kedua netranya. Terlebih dahulu mengajak Louis Lu bicara. "Dulu di sekolah, Cela adalah tingkat primadona. Aku masih ingat musim dingin saat itu." Sebuah kalimat tersebar di seluruh asrama laki-laki. Cuaca sangat dingin. Hati pun sedingin Cela. "Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan?" Cela Wang memotongnya dan bertanya. Enrico Qi tersenyum. "Aku hanya ingin kasih tahu kepada kekasihmu
Bisa menjalin hubungan kekasih denganmu adalah suatu kehormatan baginya. Biarkan ia menghargai hubungan kalian. Jika didengar-dengar, betapa membuat orang tersentuh. Benar-benar pria baik. Namun Celawang justru merinding mendengar kata-katanya. Jijik. Enrico lanjut menatap ke arah Louis Lu dan berujar. Hanya pria yang cukup baik baru bisa merebut hati Cela. Tidak tahu pekerjaan macam apa yang kamu lakukan. Sobat, kamu beritahu kepadaku. Aku juga bisa belajar darimu. Datang. Enrico mulai menyerang. Celawang menoleh dan menatap ke arah Louis Lu dengan penuh harap. Dalam perjalanan ke sini, ia sudah berulang kali beritahu kepada Louis Lu. Harus memikirkan identitas yang sangat keren. Louis Lu berjanji akan membuatnya puas. Hanya mendengar Louis Lu terkekeh dan berujar. Halo, aku adalah Kaisar Dewa Louis. Tidak jauh sana. Sali Liu yang tengah menguping langsung menyembur kopi yang ia minum. Pelayan lari menghampiri menyekanya dengan tisu dan berujar. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Sali Liu buru-buru menyembunyikan perasaan sendiri dengan senyuman dan berujar. Louis Lu, kamu benar-benar luar biasa. Ya. Di sisi lain, usai Louis Lu berujar, Enrico dan Celawang tampak telah berdiskusi sebelumnya. Mereka membeku di waktu bersamaan. Dari ekspresi hingga gerakan, mereka benar-benar mematung. Bahkan lupa mengedipkan mata. Apa yang sedang kamu bicarakan? Bocah. Beberapa saat kemudian, Enrico tersadar dari lamunan dan memandang aneh ke arah Louis Lu. Celawang justru tidak dapat menahan diri mencubit Louis Lu diam-diam. Kedua netranya yang indah melotot ke arah Louis Lu dan berbisik. Louis, apakah kamu gila? Louis Lu berujar dengan bingung. Bukannya kamu mengatakan harus ada identitas keren yang bisa mengejutkan ia? Bukankah identitas Kaisar Dewa Louis sangat keren? Kamu lihat ia terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Kamu benar-benar membuatku marah. Membiarkanmu mengarang identitas yang keren. Bukan menyuruhmu asal bicara. Dari mana Enrico terkejut olehmu? Jelas-jelas ia merasa kamu sinting. Dan tidak tahu bagaimana menjawabmu. Lagi pula, identitas tokoh mulia seperti Kaisar Dewa Louis bisa begitu mudah dijadikan sebagai bahan bercanda. Celawang melotot ke arah Louis Lu dengan marah. Jarinya mencubit semakin kencang. Namun Louis Lu seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dan tidak bereaksi sama sekali. Celawang tidak punya pilihan selain menyerah. Enrico berujar dengan ekspresi aneh. Cela, kamu tidak mungkin mengundang aktor untuk berpura-pura menjadi kekasihmu hanya untuk membuatku marah. Kan? Gawat. Ketahuan. Semua ini salahmu. Louis Lu. Celawang seperti takut Enrico ketahuan dan berujar. Kamu asal bicara. Jangan naksir. Bagaimana mungkin aku? Senyuman Enrico justru semakin cerah dan berujar. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Setiap kali kamu berbohong, kamu mulai gagap. Kamu tidak perlu seperti itu. Ia adalah kekasihku. Celawang menjadi semakin marah mendengar kata-kata Enrico. Tiba-tiba menarik Louis Lu dan mencium bibir merah muda Louis Lu. Bersambung.